Mari saat ini kita memulai untuk acara webinar spiritual yang ke-9 dengan narasumber Romo Adrian Adirejo CP, dengan MC saya sendiri Jenny Rumoi. Moderatornya adalah saudara saya Wishaldi Limiadi dan operatornya Bapak Gabriel, seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan memberitahukan untuk tata tertib dari webinar ini, yaitu suara harap di-mute semuanya, dan mengisi daftar hadir yang ada di chat. Materi dan sertifikat akan dibagikan melalui WA Group, jadi dimohon Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dimohon untuk tidak meninggalkan WA Group setelah webinar ini selesai, karena masih akan ada dibagikan sertifikat dalam beberapa hari ke depan, seperti itu. Oke, baik, tidak berlama lagi, kami mohon untuk Suster Marlina untuk membuka webinar ini dengan doa pembukaan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang baik ini yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul untuk apa yang kami terima daripadamu melalui Romo yang akan memberikan materi dan dapat kami bagikan dalam kehidupan kami setiap hari sehingga namamu dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Romo Adrian yang merayakan hari ulang tahunnya beberapa minggu yang lalu, kiranya Engkau memberikan anugerah padanya, kesetiaan, kesehatan, serta rahmat-rahmat yang dia butuhkan dalam mengembankan tugas dan karya-karya yang dipercayakan kepadanya. Doa ini tidak sempurna Tuhan, maka kami satukan dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Suster Marlina. Mari saat ini kita dengan semangat kita mau menyanyikan Mars Pukat. Silakan Pak Gabriel. Saling menguatkan, kita layani bersama. Mengikuti Pukat webinar spiritual yang ke-9 dengan tema peran pendidikan dalam pengembangan SDM yang akan dibawakan oleh Romo Adrian Adirejo CP, dan moderator kita adalah saudara saya Wishaldi Limiadi dari Paroki Redemptor Mundi Surabaya. Silakan. Jenny, selamat malam Bapak Ibu, Romo, Suster yang terkasih. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di dalam acara webinar spiritual Pukat Nasional yang ke-9. Pada acara malam hari ini, Romo Adrian, yang akan dipimpin oleh Romo Adrian dengan tema peran pendidikan dalam pengembangan SDM. Sebelum kita mulai, bagi Bapak Ibu, Suster, Romo yang mungkin belum kenal dengan narasumber pada malam hari ini, Romo Adrian adalah Romo dari Ordo Dominikan yang saat ini sedang bertugas di Paroki Redemptor Mundi Surabaya dan juga menjabat sebagai rektor dari Universitas Katolik Dharma Cendika.
Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Romo Adrian untuk menyampaikan materi. Halo malam semua. Malam Apa Romo. kabar semua? Malam Romo. Malam Romo. Ya, pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Malam hari ini kita mau bincang santai mengenai peran pendidikan dalam pengembangan SDM. Jadi tujuannya jelas, bagaimana supaya manusia ini berkembang. Ya, Anda bisa siapkan kopi Anda atau martabak Anda di sebelah laptop, bisa santai ya sambil ngobrol, dan Anda juga bisa siapkan pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide untuk saling memperkaya satu dengan yang lain. Ya, baik. Kita mulai dari fakta bahwa di dunia kita melihat ada banyak sekali sekolah dan universitas yang dibangun dan diadministrasi, dipegang oleh Gereja Katolik. Baik itu dari berbagai macam ordo ataupun sekolah-sekolah milik keuskupan. Dan tentu di Indonesia ini ada banyak sekali juga sekolah yang berada di bawah naungan Gereja Katolik. Perhatikan bahwa sekolah-sekolah ini disebut sebagai sekolah Katolik atau Universitas Katolik. Jadi kita melihat di dalam Gereja Katolik tentu pendidikan adalah salah satu bidang yang sangat penting saat ini. Dan ke depan kita berharap supaya peran pendidikan ini juga terus berkembang dalam masyarakat yang dipegang, dihandle oleh Gereja Katolik. Nah, tentu kita bertanya, kenapa ini penting? Dan sebetulnya bagaimana berkembangnya? Ya, tentu saya berbicara sebagai seorang yang menggeluti bidang teologi, jadi ada banyak pandangan-pandangan yang saya akan sampaikan malam hari ini. Latar belakangnya adalah teologi, dan saya sendiri berkecimpung dalam dunia pendidikan, diminta untuk memegang Universitas Katolik Dharma Cendika di Surabaya. Saya sehari-hari sebagai rektor dan sudah 2 tahun, sehingga pandangan mengenai universitas, pandangan mengenai pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari saya. Saya juga sering banyak diskusi tentang pendidikan dari APTIK, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik ya di Indonesia, dan tentu ini juga memengaruhi wawasan saya. Baik, jadi sekarang ketika kita berbicara mengenai pendidikan, tentu arahnya sangat jelas. Pengembangan manusia. Jadi manusia mau dibangun. Kita percaya bahwa manusia bisa dibangun, dikembangkan sumber dayanya. Jadi kita bermulai dengan satu pandangan mengenai manusia yang sangat positif. Nah, tentu ini perlu didasari dari bagaimana Gereja Katolik melihat manusia. Apa ajaran gereja tentang manusia? Karena saya berada di Surabaya, sejak saya datang ke Surabaya, saya belajar dari moto almarhum Uskup Surabaya. Tentu kita masih merasakan kehilangan yang sangat mendalam dengan kepergian Monsinyur Sutikno yang luar biasa ya, Uskup Surabaya. Beliau itu punya moto, aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Jadi ini diambil dari Yohanes bab 10 ayat 10.
hidup yang berkelimpahan. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan mempunyai visi bahwa kita manusia bisa mempunyai hidup yang indah, hidup yang berkelimpahan. Dan ini diafirmasi tentu. Dasarnya dari kisah penciptaan manusia, Adam dan Hawa. Ingat bahwa Adam dan Hawa diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Apa artinya diciptakan segambar, secitra dengan Allah? Artinya Adam dan Hawa ini luar biasa. Bapak Ibu, apakah signalnya lancar? Suster, lancar ya signalnya ya. Iya, kalau ada masalah tolong kasih tanda. Baik, jadi kita melihat ketika Tuhan menciptakan kita segambar secitra dengan Allah, itu artinya Tuhan sudah punya rencana buat manusia, bahwa manusia ini bisa berkomunikasi dengan Allah. Manusia bisa menjadi sahabat Allah. Jadi visi Allah untuk manusia adalah bahwa manusia ini menjadi sahabat Allah, hidup dalam sukacita, hidup dalam kelimpahan. Dan tentu ini dinyatakan dengan sangat jelas oleh Yesus sendiri yang mengatakan, kamu adalah sahabatku. Oke, visinya jelas. Hanya sekarang, pada kenyataannya, dalam hidup sehari-hari, manusia seringkali jatuh dalam dosa. Manusia seringkali tergoda. Sehingga dosa membuat hidup manusia menjadi gelap. Hidup yang seharusnya indah jadi penuh dengan penderitaan. Ingat bahwa Adam dan Hawa mengalami penderitaan sesudah mereka jatuh dalam dosa. Jadi ingat bahwa dosa dan penderitaan itu bukan rencana original Allah. Manusia diciptakan bukan dalam kondisi dosa, tetapi dalam kondisi rahmat. Dan ini yang kita harus selalu ingat. Jadi, ajaran Gereja Katolik itu mengajarkan pandangan yang sangat positif tentang manusia. Kedatangan Kristus membawa kita kembali kepada pandangan original rencana keselamatan Allah. Nah, jadi dalam konteks itu ya kita lihat ya, gereja berbicara mengenai keselamatan manusia. Dan tentu ketika berbicara mengenai keselamatan manusia, sekarang kita perlu berbicara secara holistik. Kita mau melihat bahwa manusia yang terdiri dari berbagai dimensi bisa mengembangkan dirinya, bisa menciptakan kembali hidupnya. Karena apa? Karena dia diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Jadi manusia ini punya kuasa. Satu-satunya makhluk di dunia yang bisa menciptakan dirinya sendiri adalah manusia. Manusia bisa recreate his life. Ya, yang sudah rusak bisa dikembalikan. Tapi tentu dalam pandangan Gereja Katolik ini terjadi karena rahmat Allah. Oke, sampai di sini ya. Jadi kita melihat yang saya sudah sampaikan adalah pandangan positif gereja mengenai hidup manusia. Walaupun manusia ini berdosa, tetapi gereja, ajaran gereja itu mau mengajak kita untuk tidak putus asa, bisa terus memperbaiki diri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana proses memperbaiki diri ini? Tentu kalau kita melihat sejarah gereja dari awal, dari sejak didirikan oleh
Kristus, gereja Katolik ya. Dari Kristus lalu diturunkan kepada para rasul sampai sekarang ada paus kita, Paus Fransiskus, ada yang namanya apostolic succession, suksesi apostolik. Tentu pendidikan selalu punya peran penting dalam karya gereja. Nah, di abad-abad awal tentu pendidikan ini belum terjadi seperti saat ini. Ya, belum ada banyak sekolah. Bahkan di zaman dulu, zamannya Yesus, itu nggak banyak orang yang bisa baca. Kalau Anda lihat dalam gereja-gereja itu ada banyak sekali gambar-gambar, lukisan-lukisan. Kenapa ada banyak lukisan-lukisan? Itu karena masyarakat zaman dulu belum banyak yang bisa baca. Makanya pendidikan ini dilakukan lewat gambar-gambar, lukisan-lukisan, lewat berbagai pengajaran yang juga disampaikan lewat lukisan. Nah, Anda lihat ya. Nah, kapan pendidikan itu mulai mengambil bentuk sekolah? Sekolah-sekolah itu mulai terjadi dalam gereja Katolik dalam konteks hidup pertapaan. Pertapaan. Jadi kita tentu dengar yang namanya Santo Benedictus, Benedict. Ya, ada pertapaan Benediktin. Nah, jadi kita melihat di awal abad gereja itu ya, abad ke-7, 8, 9, 10, yang menjadi pusat dari kehidupan gereja, tentu selain Vatikan, adalah pertapaan. Di mana-mana di Eropa muncul pertapaan-pertapaan, dan hidup masyarakat berpusat di sekitar pertapaan. Pendidikan pun dilakukan dalam konteks pertapaan. Tapi sekarang pendidikan macam apa yang terjadi dalam konteks pertapaan ini? Nah, apakah sudah menjadi proses pendidikan saintifik seperti saat ini, di mana ilmu pengetahuan itu sudah sangat berkembang? Belum. Karena apa? Karena zaman dulu, di zaman pendidikan itu masih berpusat di pertapaan, manusia, kita sebagai gereja belum mempunyai konsep yang jelas mengenai kodrat manusia. Konsep kodrat ini belum hadir secara jelas. Jadi, selama berabad-abad, gereja mengikuti pandangan dari teologi Santo Agustinus. Dan Santo Agustinus hidup di abad ke-4. Ketika Santo Agustinus berbicara mengenai pengetahuan, pengetahuan ini bisa kita dapatkan lewat pencerahan dari Tuhan. Pencerahan dari Tuhan. Jadi tentu kalau kita belajar secara mendetail mengenai filsafat pengetahuan dari Santo Agustinus, epistemologi, karena pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana manusia bisa mengetahui sesuatu? Bagaimana manusia bisa mengetahui sesuatu? Jawabannya dari pandangan Santo Agustinus adalah ada pencerahan dari Tuhan. Tuhan memberikan pencerahan kepada kita, memberikan inspirasi, sehingga kita bisa mengetahui hal-hal yang kita perlu ketahui. Nah, jadi Anda lihat ya, hubungan dengan Tuhan menjadi sangat sentral. Tetapi dalam pola berpikir seperti ini, kita melihat bahwa belum ada pemisahan yang jelas antara apa yang manusia bisa ketahui dari kodratnya dan apa yang manusia hanya bisa ketahui karena ada pencerahan dari Tuhan.
Jadi selama berabad-abad, pendidikan itu berpusat hidup dalam pertapaan, di mana hidup ekonomi, hidup bersosialisasi, itu juga dalam konteks itu, sekitar pertapaan. Ya. Jadi di mana ada pertapaan, itu daerahnya jadi sangat berkembang. Dan pendidikan juga ada di situ. Isinya adalah bagaimana supaya manusia bisa mendapatkan pencerahan yang lebih baik dari Tuhan. Nah, semoga di abad awal ini situasi mengenai abad-abad awal pendidikan gereja Anda bisa sedikit pahami. Oke. Nah, lalu yang menjadi titik perkembangan luar biasa dalam dunia pendidikan adalah berkembangnya kota-kota. Seperti misalnya di Prancis ada kota Paris yang sangat berkembang. Lalu ada kota Toulouse, atau di Spanyol ada Salamanca, ya. Nah, di kota-kota ini kemudian muncul universitas-universitas, pusat-pusat pendidikan. Jadi kita dengar ada yang namanya University of Paris, ada di Salamanca, ada di Toulouse, universitas-universitas tua zaman dulu ya yang mulai berkembang. Dan saat universitas-universitas tua ini mulai berkembang, ilmu pengetahuan juga semakin berkembang. Tapi di sini kita melihat bagaimana perkembangan dunia pendidikan, paradigma pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh cara berpikir Greek, Yunani, filsafat Yunani. Ada satu konsep yang namanya paideia. Paideia yang menggambarkan bahwa manusia itu bisa mencapai kepenuhannya dengan pembangunan berbagai potensi yang ada dalam dirinya untuk diaktualisasikan. Nah, saya ulang ya. Jadi konsepnya itu mau menggambarkan bahwa dari konsep Yunani ini, filsafat Yunani, bahwa dalam setiap manusia ini ada berbagai potensi yang bisa dan perlu dibangun supaya berbagai potensi ini bisa menjadi aktual dan bisa dipraktekkan berguna dalam hidup sehari-hari. Nah, apa aja bidang-bidangnya? Bidang-bidangnya ini macam-macam. Ada logika, ada literatur, ada fisik, olahraga, ada musik. Dengan kata lain, paideia ini mempunyai pandangan bahwa setiap manusia harus membangun dirinya supaya berbagai dimensi manusia, termasuk fisiknya, ini berkembang. Ya. Dan konsep ini yang dipakai juga dalam dunia pendidikan Gereja Katolik sebagai paradigma pendidikan, bahwa manusia bisa mengembangkan dirinya. Nah, kemudian filsafat pendidikan dalam Gereja Katolik ini semakin dipertajam terutama oleh Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas yang sampai sekarang ini masih menjadi patron pendidikan Katolik. Apa kontribusi dari Thomas Aquinas? Apa yang dilakukan? Kenapa menjadi sangat penting? Nah, Thomas Aquinas adalah seorang dari Ordo Dominikan. Jadi saya juga seorang Dominikan. Singkatannya itu OP. OP ya. Ordo Pewarta. Nah, Santo Thomas itu di abad ke-13 dia mensintesiskan ajaran dari filsafat Yunani dengan ajaran Gereja Katolik. Makanya pandangan paradigma pendidikan Gereja Katolik sampai sekarang itu masih banyak diambil dari filsafat Yunani. Termasuk
Apa artinya menjadi manusia yang dewasa, manusia yang kuat? Mungkin Anda pernah dengar dalam gereja Katolik itu pengajarannya kalau menjadi manusia yang dewasa itu artinya apa sih? Apa artinya menjadi manusia dewasa? Apa tandanya menjadi manusia dewasa? Apa tandanya manusia ini hidup dengan penuh? Ada yang ingat gak? Apa tandanya, apa kata kuncinya manusia menjadi manusia yang sungguh-sungguh sudah membangun hidupnya secara penuh? Kata kuncinya adalah keutamaan, virtues. Ingat bahwa konsep keutamaan, konsep virtue itu diambil juga dari filsafat Yunani. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan virtue, keutamaan? Nah, kalau Romo-romo itu mau ditahbiskan, ya, salah satu hal yang dipertanyakan oleh para formator adalah apakah para calon ini sudah hidup dalam berbagai keutamaan. Apa aja keutamaannya? Ada 4 keutamaan yang melambangkan manusia ini yang harus dibangun supaya bisa mengatakan bahwa dia sudah membangun dirinya secara penuh. 4 hal ini adalah kearifan atau kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan ugahari atau bisa mengkontrol diri. Ulang ya, apa aja 4 hal ini yang perlu dibangun. Mesti diingat, selalu harus ingat. Pertama, kearifan, kebijaksanaan, harus menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang arif. Kedua, keberanian, harus menjadi pribadi yang berani, pribadi yang kuat. Ketiga, keadilan, harus menjadi pribadi yang adil. Dan keempat, penguasaan, pengontrolan diri atau ugahari. Dia tahu kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem. Nah, 4 hal ini inspirasinya adalah dari pemikiran Yunani, ya, yang kemudian masuk di abad ke-13 dalam pemikiran-pemikiran dari para filsuf dan terutama disintesiskan dalam filsafat dan teologi dari Santo Thomas Aquinas. Makanya sampai sekarang, kalau kita membaca misalnya KGK, Katekismus Gereja Katolik, 4 hal ini masih terus diungkapkan. Dalam pembinaan para romo, para frater, 4 hal ini terus diungkapkan. Nah, ketika kita berbicara mengenai keutamaan ini, ya, jadi saya sekarang sudah mengajak Anda masuk untuk melihat yang namanya pembangunan sumber daya manusia, ya, bagaimana sumber daya manusia ini dibangun, porosnya ini adalah keutamaan. Dan pilarnya ada 4 hal yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi udah jelas ya, arahnya ke sana, arahnya ke sana. Dan dunia pendidikan harus membawa setiap manusia untuk bisa mengembangkan 4 hal ini. Oke. Nah, tapi 4 hal ini bukan satu-satunya yang mau dikembangkan dalam gereja Katolik, dalam paradigma pendidikan gereja Katolik. Kenapa? Apa yang kurang? Yang kurang adalah dimensi rahmat. Yang kurang adalah dimensi rahmat. Ya. Oke. Baik, ini udah ada pertanyaan-pertanyaan ya. Romo Adrian terkait dengan ketokohan Santo Thomas Aquinas, saya izin tanya apa makna implikasi dari bahwa rahmat itu menyempurnakan kodrat dalam konteks pendidikan. Terima kasih. Ya, persis sekali Pak Arkadius Benawa.
saya baru saja mau mengatakan bahwa yang kurang dari 4 konsep ini adalah konsep rahmat. Jadi ketika kita berbicara mengenai bagaimana rahmat menyempurnakan manusia, kita berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi dunia pendidikan Katolik untuk membangun sumber daya manusia yang sempurna itu menyatukan antara keutamaan dan rahmat. Keutamaan manusiawi dan keutamaan ilahi. Jelas ya, keutamaan manusiawi dan keutamaan ilahi. Nanti kalau Anda mau tahu lebih jauh bisa di bagian tanya jawab. Tapi yang saya mau sampaikan adalah visinya seperti itu. Ya, visinya jelas. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai dunia pendidikan Katolik, mungkin baik kalau kita mendasarkan pembicaraan kita pada dokumen gereja. Salah satu dokumen gereja yang sangat penting, yang sering kali dikutip oleh dunia pendidikan adalah Ex Corde Ecclesiae, yang artinya dari hati gereja. Ya. Nah, dokumen ini adalah konstitusi apostolik yang ditulis oleh Santo Yohanes Paulus II di tahun 1990. Jadi, beliau melihat tentu di zaman Yohanes Paulus II itu kan udah banyak sekali universitas Katolik berdiri. Apa universitas Katolik yang paling tua? Universitas Katolik yang paling tua adalah Universitas Louvain. Jadi tahun 2025, Louvain ini akan merayakan 600 tahun umurnya. Lalu kalau di Amerika, universitas yang paling tua adalah Universitas Santo Thomas di Bogota, yang didirikan di tahun 1580. Ya, kalau di Asia saya nggak tahu, tapi saya tahu salah satu yang paling tua itu adalah Santo Thomas University dari 1611. Saya nggak tahu apakah ada yang lebih tua dari itu di negara lain, mungkin ada ya, kalau di Asia. Nah, jadi tentu ada ribuan, puji Tuhan, universitas di seluruh dunia. Ratusan ya, mungkin ribuan, saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas banyak sekali universitas Katolik di seluruh dunia. Nah, Yohanes Paulus II, ya, Yohanes Paulus II, ya, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Omnivora, raise hand. Ya, silahkan Omnivora, gimana? Oh baik, maaf tadi sempat tapi saya dengar tadi ada bagian tanya jawab, saya lower hand saja, saya menunggu waktu itu. Baik. Oke, baik, makasih. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai Ex Corde Ecclesia ini ya, apa aja ide-idenya? Ide-idenya itu pertama, Yohanes Paulus II mau menyampaikan identitas dari misi pendidikan Katolik. Apa identitasnya? Identitasnya adalah pendidikan Katolik harus selalu berpegang pada kebenaran. Harus selalu berpegang pada kebenaran. Ya. Kebenaran apa yang mau dibangun? Kebenaran mengenai kodrat alam semesta, kebenaran mengenai kodrat manusia, yang pada akhirnya harus membawa manusia pada Allah. Nah, kodrat alam semesta, manusia, dan Allah. Ya, jadi kata kuncinya adalah identitas yang mau berpegang
pada kebenaran. Nah, kebenaran macam apa? Dari Yohanes Paulus kedua kita mendapatkan kebenaran yang adalah integrasi dari akal budi dan iman. Integrasi dari akal budi dan iman. Nah, nanti kalau kita ada waktu, kita masih bisa berbicara lebih jauh lagi. Bagaimana akal budi ini berhubungan dengan 4 keutamaan yang tadi saya sudah sampaikan, dan bagaimana iman berhubungan dengan 3 keutamaan ilahi yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, tapi dari Yohanes Paulus kedua selalu tema yang sangat dominan yang disampaikan oleh beliau adalah integrasi akal budi dan iman. Nanti di tahun 1998 Yohanes Paulus kedua juga menulis ensiklikal yang sangat penting, pengaruhnya sampai sekarang ya sangat kuat, yang judulnya adalah Fides et Ratio. Fides et Ratio. Fides artinya iman, ratio artinya akal budi. Jadi 2 hal ini dalam konteks pendidikan Katolik tidak bertolak belakang dan tidak pernah bertolak belakang, karena iman dan akal budi dua-duanya itu berasal dari Tuhan, iman dari Tuhan, akal budi dari Tuhan. Yang tujuannya adalah untuk membawa manusia untuk kembali kepada Allah. Fides et Ratio. Ya. Nah, jadi tujuannya apa? Membawa manusia kembali kepada Allah, itu tujuannya. Jadi tadi ada identitasnya, ada integrasi antara iman dan akal budi, dan tujuan yang sangat jelas. Identitas, metode, dan tujuan. Tujuannya adalah supaya manusia selamat. Dan keselamatan itu berarti menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Supaya kehendak Allah terjadi di dunia, ya. Nah, itu visinya sangat jelas. Jadi, kita melihat dari konsep berpikir seperti ini, pendidikan Katolik punya peran dalam mengembangkan SDM manusia dengan membangun kodrat manusia dan membangun imannya, membangun rahmatnya. Ketika kita berbicara mengenai berbagai keutamaan teologis, keutamaan teologis, iman, pengharapan, dan kasih, itu adalah hal-hal yang hanya Tuhan bisa berikan kepada kita. Ulang ya, keutamaan teologis, iman, pengharapan, dan kasih, itu hanya Tuhan bisa berikan kepada kita. Supaya kita bisa semakin bertumbuh dalam iman, kita harus tergantung dari Tuhan. Supaya kita bisa semakin bertumbuh di dalam kasih yang agape, kita harus selalu bergantung dari Tuhan. Pertanyaannya, jadi Romo, kalau pada akhirnya keselamatan kita bergantung dari Tuhan, lalu apa peranannya pendidikan? Nah, ini, apa peranannya pendidikan? Nah, kalau tadi udah disampaikan bagaimana rahmat menyempurnakan kodrat, dan rahmat dibangun di atas kodrat, grace builds on nature. Jadi penting sekali juga buat kita manusia untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima rahmat. Tentu ini juga karena Tuhan sudah mempersiapkan kita ya. Tapi ini jadi bagian yang kita bisa lakukan, bagian yang kita juga bisa lakukan kepada sesama kita, kepada masyarakat, yaitu membentuk kodrat manusiawinya menjadi manusia yang lebih baik. Dengan 4 keutamaan tadi. 4 keutamaan tadi ini bisa dibentuk oleh manusia karena adalah bagian dari kodrat manusia.
Saya nggak akan terlalu panjang di sini, tapi saya akan beri contoh. Apa maksudnya? Misalnya, ketika kita berbicara mengenai kebijaksanaan, kearifan, ya, kita bisa mendidik manusia untuk menjadi arif. Bagaimana caranya? Dengan mengajarkan realitas alam semesta lewat ilmu pengetahuan alam, misalnya. Jadi dia tahu mengenai tumbuhan, dia tahu mengenai binatang. Lalu juga tentu dengan berbagai ajaran moral kehidupan. Apa artinya menjadi manusia yang baik? Mana yang benar? Mana yang salah? Ini adalah bagian dari pendidikan akal budi. Ya. Nah, kalau dia semakin mengerti kebenaran dunia, dia mengerti kebenaran alam semesta, dia mengerti kebenaran moral, harapannya adalah dalam hidup dia selalu bisa berjalan dengan melakukan yang benar, menghindari yang salah. Orang yang arif, orang yang bijaksana adalah seseorang yang selalu berpegang pada prinsip kebenaran dan melakukan yang benar. Kebenaran juga berarti melihat arah tujuan hidup mau kemana. Ya, nah itu arif. Bijak. Tapi itu nggak cukup. Karena kita juga berbicara mengenai kebenaran iman. Nah, tadi kita udah lihat kan, kebenaran ilmu pengetahuan dan moral, itu manusia bisa capai, tapi juga ada kebenaran iman yang diberikan kepada kita, dinyatakan kepada kita. Jadi kebenaran iman ini membawa kita pada berbagai realitas yang tidak tersedia untuk akal budi kita. Kita hanya bisa dapat karena Tuhan menyatakannya kepada kita. Jadi Anda lihat dua hal ini bagaimana dua hal ini berintegrasi ya menjadi satu. Ya. Nah, jadi dunia pendidikan selalu mengupayakan supaya kodrat manusia ini bisa terus dibangun. Dan menciptakan iklim di mana rahmat Tuhan juga berkembang dalam diri setiap orang. Makanya ada pelajaran agama, ada kehidupan liturgi, ada ekaristi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah supaya murid-murid juga menerima. Ya. Nah, tentu sekarang apa yang kita bisa lakukan sebagai pengusaha? Ini pertanyaannya udah mengkerucut pada kita. Pertama-tama, pendidikan adalah proses yang terus-menerus berjalan. Saya ulang. Ongoing education, ongoing formation. Semua harus terus mendidik dirinya supaya menjadi lebih baik. Karena kita tahu kalau kita ini males-malesan, tidak membangun diri kita. Halo? Layarnya berubah ya? Oke. Nah, kalau kita tidak membangun diri kita, kita akan dengan mudah jatuh dalam dosa. Ya, dari satu dosa ke dosa lain. Semakin jelek hidup kita. Kecuali kalau kita mau terus membangun diri kita hari demi hari. Sebagai pengusaha, kita terus mendidik diri kita. Dan tentu kita bisa berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan masyarakat. Di Indonesia, kita bisa berperan membantu pendidikan di sekolah-sekolah Katolik dengan berbagai upaya kita, dengan dana yang kita bisa bantu, dengan kesempatan di mana mereka bisa bekerja sama dengan dunia usaha,
Apalagi zaman sekarang udah selalu kita masuk pada paradigma kampus merdeka, ya, di mana para mahasiswa bisa dapat kesempatan untuk bekerja dalam dunia usaha. Nah, kita perlu membantu mereka supaya bisa dapat banyak kesempatan belajar untuk memperbaiki diri. Semoga kita para pengusaha juga bisa bersinergi dengan dunia pendidikan sehingga Gereja Katolik bisa semakin berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa, mencerdaskan manusia. Bukan hanya akal budinya yang dibentuk, tetapi jauh lebih penting yang dibentuk adalah karakternya untuk hidup dalam berbagai keutamaan. Nah, itu kata kuncinya ya, keutamaannya virtue. Virtue. Demikian dari saya, semoga apa yang sudah disampaikan bisa mengajak kita untuk berpikir lebih jauh, menjadi bahan refleksi. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya kembalikan waktunya kepada Wis. Terima kasih Romo atas pencerahan dan penjelasan yang sangat luas dan juga membuka wawasan tentang peran dari pendidikan, dan terutama pendidikan ini adalah ya bisa dikatakan juga salah satu kebutuhan yang pokok ya, terutama kalau saya pribadi sebagai seorang orang tua juga ini menjadi salah satu faktor yang menjadi PR untuk memikirkan, mempersiapkan pendidikan bagi generasi kita yang berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sesi tanya jawab ini kita persilakan. Nanti kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand, nanti akan kita undang untuk unmute. Atau kalau Anda tidak ingin berbicara langsung, bisa juga menuliskan di bagian chat, dan nanti akan saya bacakan ya, mungkin secara bergantian dari yang chat dan juga dari yang raise hand untuk berbicara langsung. Baik, tadi sudah ada satu ya yang ingin raise hand, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga suara saya jelas ya. Ya, jelas Pak. Dengan Bapak syukurlah. siapa, dari mana? Dari Manado. Oke. Saya gunakan nama ya. Oh, ternyata belum Iya. ganti nama saya, Karol ya, dari Manado. Oh ya, selamat malam Pak Karol. Ya, Silakan, selamat Pak, malam pertanyaannya. semuanya. Jadi, begini, dari penjelasan tadi saya menerima bahwa kedatangan Yesus membuat juga kita sadar akan maksud awal manusia diciptakan. Nah, berkaitan dengan itu, mengapa kita tidak berusaha mengembalikan sedapat mungkin situasi masa kini untuk balik ke keadaan asal di mana kemuliaan Allah belum lepas dari keberadaan manusia. Sebagai contoh, orang-orang Advent misalnya mau mengembalikan keadaan ini pada situasi semula, tapi cenderung sebatas pada pemeliharaan hukum Sabat dan pemeliharaan makanan yang halal haram. Padahal hukum Sabat dan soal makanan halal haram bukanlah pengaturan awal mula. Sabat dan halal haramnya mereka lebih merupakan penerimaan aturan setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka mengapa tidak kita berusaha sedapat mungkin kembali pada ketetapan awal ketika aturan belum sedemikian rumit, ketika Allah menciptakan baik adanya. Contohnya kita berusaha kembali pada situasi utama Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Itulah kewajiban utama manusia pada mulanya. Lalu Kejadian 1 ayat 29. Itulah batasan asali yang diberikan kepada manusia pada awalnya ya. Nah, tentunya catatan di sini, catatannya kita tidak perlu berupaya kembali seperti dahulu dalam hal ketelanjangan. Yang mana soal ketelanjangan ini sulit kita pahami atau kalau ketelanjangan ini terlepas dari dosa. Sudah sulit kita memahami demikian. Ya,
Jadi itu tadi kurang lebihnya panjang lebarnya pertanyaan saya. Terima kasih. Boleh langsung saya jawab, Buis? Iya, Romo, silakan Romo. Baik, iya, pertanyaan Pak Karol ini benar sekali bahwa kita harus kembali kepada situasi awal itu, dan itu adalah tujuan Yesus, ya. Tujuan Yesus adalah menciptakan kembali manusia. Makanya perhatikan, Yesus itu disebut sebagai Adam yang baru, the new Adam. Kalau Adam yang lama itu tidak taat pada perintah Bapa, Yesus ini taat pada perintah Bapa. Dan tentu Yesus mengatakan dalam Yohanes bab 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku. Pak Karol mau jadi sahabat Tuhan Yesus gak? Suster mau jadi sahabat Tuhan Yesus gak? Bapak Ibu mau jadi sahabat Tuhan Yesus? Mau. Gimana? Caranya gimana jadi sahabat Tuhan Yesus? Dikatakan dalam bab 15 ayat 14 Yohanes, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan perintahku. Jadi kuncinya adalah melakukan perintah Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah taat pada Tuhan. Nah, taat pada Tuhan Yesus, perintahnya Tuhan Yesus apa? Perintahnya Tuhan Yesus adalah perintah yang baru. Perintah yang baru isinya apa? Kasihlah satu sama lain seperti aku mengasihi kamu, seperti aku mengasihi kamu. Jadi ini adalah perintah baru, perintah kasih. Oleh karena itu, berbagai hukum aturan dalam gereja Katolik mengkerucut, mengkristal menjadi satu perintah, hidup dalam kasih Allah dan mengasihi sesama seperti Yesus sudah mengasihi kita. Dan ini yang menjadi dasar, menjadi tujuan, menjadi jantung dari dunia pendidikan gereja Katolik. Hidup dalam kasih. Kalau orang pinter tetapi nggak ada kasihnya, itu namanya bukan Katolik. Ya, bukan Katolik itu. Jadi kita semua harus pada akhirnya membawa diri kita dan membawa semua mute. Oke. Untuk bisa hidup di dalam kasih Tuhan, untuk bisa mengasihi satu sama lain. Jadi tujuannya betul membangun kerajaan Allah, menghadirkan kembali kerajaan Allah yang adalah kerajaan kasih. Begitu ya Pak Karol ya? Ya, setuju Romo. Oke, terima kasih. Memang. Terima kasih. Pak Karol. Terima kasih Romo. Tapi berkenaan dengan itu biasanya misalnya ada yang menggunakan misalnya 1 Korintus 8 ayat 8 yang seakan menyiratkan untuk tidak perlu peduli pada tindakan yang bakal dilakukan untuk mendapatkan makanan. Tidak masalah jika tindakan itu membawa kesakitan dan derita. Sementara kita bisa tetap makan dengan tidak menyakiti, apalagi kalau harus sampai membunuh. Kita manusia adalah makhluk sosial. Nah, jika yang kita makan itu menyakiti hati orang lain, tentunya bakal bertentangan dengan Roma 14 ayat 15. Roma 14 ayat 15. Di mana sederhananya jelaslah menyalahi ini prinsip homo sosialis. Jadi apa yang dimakan ternyata karena apa? Karena ternyata apa yang dimakan bisa berefek bukan saja menyakiti hati orang. Itu dalam Roma 14 ayat 15. Efeknya bisa luas. Ya, ini berefek ekologis. Demikianlah juga yang saya pelajari dari ensiklik Laudato Si. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Karol. Jadi pada prinsipnya memang manusia saling terhubung satu dengan yang lain, ya. Nah, makanya manusia juga tentu harus menjaga lingkungannya, karena pada akhirnya manusia adalah pendidikan Katolik ini juga berusaha untuk, seperti tadi saya sudah katakan, mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Kebenarannya apa? Bukan hanya kebenaran iman, tetapi kebenaran akal budi juga.
Ya, jadi iman tanpa akal budi tadi udah saya lihat dalam chatnya ya. Iman tanpa akal budi ini jadi iman yang buta. Jadi iman yang buta. Nah, kita berusaha membangun akal budi kita sehingga kita bisa mengerti situasi di sekitar kita, lingkungan kita, masyarakat kita, mengerti orang lain. Ya. Nah, tentu salah satunya juga menilai mana yang kita perlu lakukan yang baik untuk lingkungan, yang kita perlu dukung ya supaya bumi ini bisa kita jaga bersama. Dan itu tentu adalah bagian dari hidup dalam kasih Tuhan. Oke, mungkin ada pertanyaan dari peserta lain, silahkan. Terima kasih Pak Karol. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini di chat Romo ada pertanyaan dari Ibu Niken yang bertanya tentang bagaimana kita mendidik diri sendiri, Romo. Mungkin ini agak sedikit pendidikan dari segi yang berbeda. Tadi kan Romo banyak pendidikan dari segi institusi. Kalau ini mungkin pertanyaan, jadi sekarang kita sebagai umat Katolik, apa yang harus kita lakukan untuk mendidik diri kita, Romo? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, yang kita perlu lakukan adalah selalu arah tujuannya itu dua hal tadi. Bagaimana kita bisa membangun keutamaan moral, ya, yang 4 tadi saya katakan, dan bagaimana kita bisa membangun keutamaan teologis, keutamaan ilahi. Apa yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan kita menerima berkat Tuhan, ya. Nah, jadi tentu untuk mendidik, pendidikan artinya bukan sekedar tahu, tetapi menghidupi. Oleh karena itu, hal pertama yang kita perlu lakukan secara sederhana adalah belajar lebih banyak lagi. Ajaran gereja itu apa sih? Ajaran sosial gereja itu apa sih? Ajaran moral gereja itu apa sih? Kitab suci ini dimengertinya bagaimana sih? Bacaan-bacaan dalam kitab suci, semakin Anda rajin belajar, mendengarkan berbagai ajaran gereja, semakin juga Anda itu bisa mengerti, terbuka terhadap berbagai ajaran yang gereja sudah sampaikan. Tapi tentu yang paling utama adalah membangun relasi dengan Tuhan. Saya ulang, yang paling utama adalah membangun relasi dengan Tuhan. Karena kekudusan itu membantu kita untuk semakin mengerti Allah dan berelasi dengan Allah. Jadi seperti kalau ibu berelasi dengan sahabat ibu, di hari-hari pertama kan banyak gak ngertinya kan ibu kan? Tetapi semakin berjalan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, semakin mengerti sahabatku ini maunya apa sih? Atau mungkin untuk yang berkeluarga, di bulan-bulan pertama nggak ngerti istri mau apa sih? Tapi sesudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu gampang ngerti istri. Gampang ngerti suami. Sama dengan Tuhan. Kalau kita semakin berelasi dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti Tuhan maunya apa. Tapi berelasi dengan Tuhan itu artinya bukan hanya mengetahui apa yang Tuhan mau, tetapi lebih penting lagi adalah menjalankan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita semakin mengalami transformasi, diubah semakin menjadi seperti Allah. Begitu ya, Bu ya. Nah, artinya apa yang harus dilakukan dalam mendidik diri sendiri? Terus-menerus belajar firman Tuhan, baca kitab suci, belajar ajaran gereja, dan lebih penting lagi, melakukannya. Nah, itu Ibu, disiplin. Seperti kalau Ibu mau latihan masak, Bu, gimana caranya supaya bisa jadi masakan yang enak? Nggak cukup 1 kali aja. 1 kali coba, 2 kali coba, 10 kali, 20 kali, sampai ngerti. Oh gini. Kalau udah terus-menerus masak tiap hari, tutup mata aja bisa masak kan, Bu? Nah, sama.
juga dengan berhubungan dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita perlu otot rohani. Kalau nggak pernah dilatih, ngomong doang, ya nggak bisa punya otot, Bu. Oke, semoga menjawab pertanyaan Ibu. Silahkan yang lain. Terima kasih Romo. Ini berikutnya saya persilakan Bapak Yudhistira Lasmana. Sudah raise hand, silakan Bapak untuk memberikan pertanyaan buat Romo. Salam kenal Romo Andrean. Saya dari Kuspan Bogor. Halo Pak Yudhistira. Ya, salam kenal Romo. Salam kenal. Ya, nama saya Yudhistira Romo. Yang saya mau tanyakan begini, saya menyimak dari penjelasan Romo bahwa iman itu pendekatannya akal budi. Artinya iman itu memiliki dua dimensi, antara pikiran dan iman itu sendiri. Memiliki dua sayap yang harus sejajar berjalan. Sehingga kita bisa menangkap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang real ini, yang nyata ini, kita lihat dengan akal budi. Kita cerna, lalu ketika kita sudah mencernanya, melihat apakah itu satu kebenaran realita hidup atau bagaimana kebenaran itu. Lalu kita tangkap menjadi sebuah iman. Pertanyaan saya, artinya dalam kehidupan dunia ini sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan sendiri. Yang mengatur dunia ini, semua segala sesuatu itu ada dalam kitab Kejadian. Manusia lalu hari ke-6 itu dijadikan. Artinya manusia itu juga secara tidak langsung dia harus juga menangkap, bekerja sama dengan Allah itu sendiri. Apa yang disajikan Allah ke dalam kehidupan kita secara pribadi, itu juga harus kita tangkap secara logika. Nah, pertanyaannya, apakah logika itu muncul dulu atau keadaan itu yang membuat kita memiliki logika berpikir atau filsafat lah ya, kita katakan itu filsafat yang kita pahami secara teologis begitu. Kira-kira sampai di situ dulu Romo dialog saya, bagaimana Romo? Baik, saya mau meluruskan Pak. Jadi akal budi dan iman adalah dua hal yang berbeda. Ya. Akal budi dan iman adalah dua hal yang berbeda. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena akal budi membutuhkan iman dan iman membutuhkan akal budi. Ya, ini adalah insight utama yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II, didasarkan pada pandangan dari Thomas Aquinas. Ya, didasarkan pada pandangan Thomas Aquinas. Nah, itu apa artinya? Apa maksudnya? Akal budi ini adalah berbagai hal yang menjadi bagian dari kodrat yang Tuhan sudah tanamkan dalam pikiran kita, sehingga kita bisa bangun, kita bisa olah. Dunia pendidikan terutama mengolah sisi akal budi. Dunia pendidikan terutama mengolah sisi akal budi. Sehingga dari masih kecil, anak-anak udah diajarin 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia ngerti, dia lihat, dia temukan kenyataannya dalam hidup sehari-hari. 10 kali 10 sama dengan 100. Dia temukan kenyataannya dalam hidup sehari-hari. Dia belajar mengenai kupu-kupu. Kupu-kupu itu berasal dari mana? Lalu dia lihat, dia temukan. Pakai mikroskop, dia bisa lihat oksigen itu O2. Jadi semakin hari semakin rumit, semakin detail. Sampai nanti kalau udah jadi dokter, dia bisa lihat struktur darah itu ada DNA-nya. Yang rumit sekali tapi bisa diteliti, luar biasa. Semakin dia berkembang dalam akal budinya, semakin dia mengetahui berbagai data dalam alam semesta, plus dia juga semakin bisa berpikir secara logis, logikanya terbentuk, ya. Bagaimana dia menyikapi realitas itu semakin terbentuk, bagaimana langkah-langkah dalam hidup supaya bisa menjalani hidup dengan baik, berelasi dengan realitas, ya, alam semesta itu jadi semakin jelas. Ini adalah berbagai hal yang akal budi bisa tangkap. Dan tentu juga seperti tadi saya sudah sampaikan, berbagai hal moral.
dia pelajari. Karena dia semakin mengerti dirinya, dia semakin mengerti orang lain, dan dia semakin mengerti bagaimana harus berelasi dengan orang lain. Harus adil, harus berdasar pada prinsip kebenaran. Nah, ini adalah hal-hal yang akal budi semua bisa pelajari, ya. Tapi akal budi ini punya keterbatasan karena dia nggak tahu nanti Tuhan tuh gimana sih? Allah tuh siapa sih? Sebetulnya yang menyelenggarakan hidup kita tuh siapa? Misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oleh karena itu di ranah itu iman masuk. Iman masuk. Ya. Makanya dikatakan akal budi selalu membutuhkan iman karena akal budi itu terbatas. Jadi di satu pihak akal budi membutuhkan iman. Begitu ya Pak ya. Tetapi di pihak lain iman juga membutuhkan akal budi. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk yang berakal budi. Dia akan selalu perlu mengerti apa yang disampaikan kepada dia. Tapi tentu kita tahu bahwa iman itu bisa secara total dimengerti oleh akal budi manusia. Kita perlu bergantung kepada otoritas gereja. Ya. Nah, tapi iman sejauh mungkin perlu dimengerti oleh akal budi, karena kalau iman itu tidak pernah dimengerti oleh akal budi, dia akan menjadi iman yang buta. Apa arti iman yang buta? Itu seperti orang yang fundamentalis. Pokoknya begini. Kalau ditanya kenapa? Ya pokoknya ikutin aja. Nah jadinya bawaannya selalu berantem-berantem, nggak bisa dialog. Ya, melihat selalu orang lain sebagai salah. Nah, kurang lebih begitu, Pak. Nah, jadi dua-duanya ini harus saling berhubungan. Ya, tapi kalau ditanya mana yang duluan, ya tentu karena manusia ini diciptakan dengan akal budinya yang duluan jalan. Dari masih kecil dia udah belajar 1 tambah 1 sama dengan 2 itu akal budi, Pak. Jadi begini Romo, maaf saya ini sebentar Romo. Jadi ketika manusia itu belum diciptakan, pertanyaan saya apakah akal budi itu sudah muncul? Maksudnya belum diciptakan kalau manusia Kan belum. pada hari ke-6, manusia dalam kitab Kejadian kan mengatakan manusia itu hari ke-6. Nah pertanyaan saya, apakah ketika manusia itu belum dijadikan menjadi segambar serupa dengan citra ada, apakah ilmu pengetahuan itu sudah ada? No. Sudah muncul? Jadi ilmu Gimana? pengetahuan itu apa definisinya dari ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah kebenaran. Jadi realitas itu sudah ada. Sebelum manusia ada, realitas itu ada. Sebelum manusia ada, kodrat dari alam semesta itu ada. Jadi alam semesta itu tidak tergantung kepada manusia. Tetapi begitu manusia ada, begitu manusia diciptakan, manusia diberi kemampuan untuk bisa mengenali situasi di sekitarnya. Jadi manusia dengan akal budinya bisa mengetahui realitas. Apa definisi dari kebenaran? Definisi dari kebenaran adalah persamaan antara apa yang ada di otak dan realitas. Jadi walaupun nggak ada di otak kita, gunung tuh ada nggak Pak? Iya. Kita nggak tahu gunung ada nggak? Ada. Bukan berarti karena kita nggak tahu gunung tuh nggak ada. Pak, 5 abad yang lalu, DNA udah ada belum, Pak? Iya. Udah ada kan? Manusia udah tahu belum? Manusia belum tahu. Tapi bukan berarti DNA nggak ada. DNA sudah ada. Hanya belum diketahui oleh manusia. Sehingga kebenarannya itu belum ada. Tapi bukan berarti bahwa realitasnya tidak ada. Hanya realitas itu belum sampai di otaknya manusia. Begitu. Realitasnya ada. Nah, tugasnya manusia adalah untuk menemukan, perhatikan ya, saya pernah berbicara dengan para saintis, kita jadi pembicara bareng, beberapa saintis dari beberapa negara, Korea, Jepang, segala ya, mereka hebat-hebat. Tapi saya bilang, you don't create, kamu tidak menciptakan, kamu menemukan. Karena apa yang kamu temukan itu penciptanya bukan kamu. Penciptanya adalah Allah sendiri. Tapi kamu menemukannya. You just discover. Jadi,
semakin orang itu menemukan betapa kompleksnya realitas dunia dengan segala unsurnya yang luar biasa. Oh, ternyata atom itu bisa punya kekuatan yang begitu dahsyat. Oh, ternyata nuklir itu bisa punya kekuatan yang begitu dahsyat. Apakah sang penemu nuklir itu menciptakan? Tidak, dia tidak menciptakan. Dia hanya menemukan. He just discovered. Ya, itu artinya yang luar biasa adalah Allahnya yang menciptakan. Bukan orang yang menciptakan itu. Dia menemukan. Tentu dia hebat karena bisa menemukan. The law of gravitation, for example, hukum gravitasi. Waktu dilempar barang kok turun terus ya? Hukum udah ada belum? Hukumnya udah ada. Udah terjadi. Hanya belum ada di otak manusia. Nah, ini yang disebut dengan gimana akal budi semakin membangun dirinya. Pak, matahari sinarnya 10 abad lalu itu udah punya kekuatan belum? Udah punya kekuatan. Tapi kan manusia nggak bisa tangkap kekuatannya. Jadi belum ada solar listrik kan? Iya. Belum ada solar kan? Iya. Energi listrik kan? Tapi kekuatannya udah ada belum? Udah ada. Hanya manusia yang nggak tahu. Nah, tapi bahwa itu bisa diubah menjadi energi, luar biasa. Tuhan udah ciptakan. Nah, makanya kalau pertanyaannya tentang kebenaran, ya kebenaran itu akan tergantung dari manusia yang menemukannya, tetapi realitasnya itu tidak terbatas. Nah, itu yang manusia perlu cari tahu. Ya, Pak ya? Oke. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Terima kasih Pak Yudhistira, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Ini pertanyaan berikutnya dari chat Romo, dari Bu Lucia. Ini yang menarik ya Romo, karena ini realita yang dihadapi oleh banyak mungkin murid atau juga mahasiswa, atau mungkin dari segi orang tua, bahwa pendidikan di zaman sekarang itu masih memiliki bobot yang cukup signifikan terhadap nilai. Mungkin ya dengan perkembangan zaman, mungkin Romo juga bisa menyampaikan juga bagaimana kalau kita dari sisi pengusaha ya, sekarang mungkin kalau kita mau hire orang, mungkin kita nggak terlalu melihat nilainya. Tapi kalau dari segi orang tua, mungkin ya kadang ada orang tua yang masih berpatokan pada itu. Jadi bagaimana pandangan Romo terhadap nilai dan juga pencapaian menjadi juara di dalam proses pendidikan itu, Romo? Baik, kalau menurut saya secara pribadi nilai itu penting. Tetapi dia bukan yang terpenting. Begitu ya. Kenapa nilai itu penting? Karena nilai ini membantu kita untuk bisa mengetahui kita ini ada sampai di mana. Kita kan selalu perlu tahu kualitasnya bagaimana, kuantitasnya bagaimana, dan itu semua diukur dengan nilai. Ya. Nah, bagaimana kita nggak mengukur? Jadi nilai itu tetap penting. Nah, bukan untuk pertama-tama membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi nilai sebagai jalan untuk bisa mengukur kemampuan, sehingga kita bisa tahu kita sedang ada di mana. Kan penting kan untuk itu kan? Kalau saya selalu melihat penting. Misalnya belajar bahasa, saya ada di mana sih? Nah, gurunya perlu tahu muridnya ada di mana. Di awal akan dilakukan diagnostic test. Diagnostic test itu tergantung dari mana? Tergantung dari nilai. Kalau dia nilainya 100, artinya dia udah di level paling tinggi. Ya jangan dikasih materi yang rendah dong. Kan begitu. Kalau enggak kan ngulang lagi. Jadi gurunya mesti tahu dia ada di mana. Ya, jadi nilai itu biar bagaimana penting. Tetapi bahwa nilai yang sekarang dilakukan untuk membandingkan satu dengan yang lain, nah itu yang susah. Itu yang bahaya. Karena ini kan namanya kita mempromosikan kebudayaan berkompetisi satu dengan yang lain. Pertanyaannya, apakah lalu kompetisi itu positif? Nah, kompetisi bisa punya dampak yang negatif. Orang bilang kompetisi itu positif karena akan mengeluarkan berbagai hal yang positif dalam diri pribadi tersebut. Pertanyaannya, orang bisa terima nggak?
Lalu kalau orang terus-menerus membandingkan diri satu dengan yang lain, ada sisi negatifnya. Karena orang akan jatuh kepada either kesombongan atau inferiority complex. Kalau dia lihat orang lain lebih hebat, dia merasa minder. Kalau dia lihat orang lain di bawah dia jadi sombong. Makanya itu kan jadi sulit. Makanya zaman sekarang ada banyak orang yang menghindari ranking-ranking, nilai-nilai, ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang nilainya rendah? Apakah akan tersingkir? Otomatis, mau nggak mau. Nah, pertanyaannya, sebagai pengusaha, nilai kan biar bagaimana kan? Menentukan kualitas. Kualitasnya diukurnya gimana? Kasih nilai nggak? Mau nggak ambil orang yang nilainya gagal semua? Tapi tentu nilai kan hanya indikator. Realitasnya gimana? Nah, sekarang kalau indikatornya negatif semua, sebagai pengusaha, pertanyaannya, Anda mau nggak kasih kesempatan untuk lihat realitasnya tuh gimana sih? Betul kan? Karena indikator itu kan bukan realitasnya. Orang bisa jadi sangat-sangat pinter, tetapi nilainya jelek. Bisa aja. Makanya sekarang oke, saya kasih percobaan, lihat dulu 3 bulan gimana. Ternyata walaupun nilainya itu kurang bagus, tetapi nih anak sebenarnya pada realitasnya pinter banget. Bisa aja. Tapi pertanyaannya seberapa banyak perusahaan yang mau buang waktu seperti itu. Kalau ada yang lain yang jauh lebih bagus nilai-nilainya, kenapa mesti ambil yang ini? Itu pertanyaan saya. Saya hanya menjadi realistis saja. Tapi tentu kalau saya sebagai Romo, saya mau lihat sebenarnya dia kerjanya gimana sih, begitu. Karena kan namanya ini Romo, memberi kesempatan, ya. Begitu, Bu Lucia. Tapi yang penting itu bukan nilainya, yang penting adalah realitasnya gimana. Karena nilai hanya indikator. Baik, terima kasih Romo untuk jawabannya. Terima kasih Bu Lucia. Baik, berikutnya saya mengundang Bapak Max Suherlim yang sudah raise hand. Silakan Pak Max untuk memberikan pertanyaan pada Romo. Selamat malam Romo Adrian. Malam Pak Max. Dari Bandung Romo. Halo. Kebetulan keseharian saya di sekolah multikulturalisme yang sangat kuat. Oke. Kebetulan saya juga kepala sekolah. Ya. Ini menarik dengan tema yang hari ini dibawakan, peran pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Ada kata manusianya. Atau seringkali orang menyebut juga sumber daya insani, gitu ya. Ya. Atau juga ada yang menyebut human resource, ada human-nya. Nah, tadi Romo memunculkan juga adanya keutamaan atau virtue, ya. Ya. Kearifan, keberanian, keadilan, penguasaan diri, ya. Ya. Saya ingin menanyakan begini, Romo. Saya masih ingat ada satu definisi dari pendidikan yang ini benar-benar yang sepertinya dikeluarkan oleh ciri khas Katolik, begitu ya. Romo Diriakara itu pernah mengungkapkan begini, Romo. Pendidikan itu memanusiakan manusia, gitu. Dan itu sampai sekarang itu sangat lekat, gitu. Bahwa itu sangat berbau Katolik, gitu ya. Itu sampai sekarang dipakai, ya, itu ya. Sama Romo Mangun juga. Romo gimana menghubungkan tema memanusiakan itu sehingga memunculkan itu keutamaan itu? Apakah memang memanusiakan itu ingin memunculkan 4 keutamaan itu? Bagaimana dengan menghubungkannya dengan sumber daya manusia itu sebagai mengangkat martabat kemanusiaan gitu?
Karena ini kita tadi Romo mengawalinya dengan sangat baik bahwa kita harus dikembalikan lagi bahwa kita manusia secitra atau segambar dengan Allah. Itu saja Romo, terima kasih. Makasih. Ya, makasih Pak Max ya atas pertanyaan yang sangat bagus. Tentu memanusiakan manusia adalah moto yang sangat indah. Tapi sekarang kan perlu dijabarkan lebih jauh lagi, perlu diartikulasikan apa artinya menjadi manusia. Nah, kalau saya boleh tanya balik sebagai diskusi kepada Pak Max, sejauh ini gimana Pak Max mengerti apa artinya menjadi manusia dan bagaimana itu diterapkan dalam pendidikan yang Pak Max jalankan? Nah itu tadi ada waktu awal itu Romo akhirnya menjadi manusia yang dewasa. Nah itu mungkin ada proses ya. Proses dan itu prosesnya tidak berhenti dan sampai sepanjang hayat gitu ya yang tadi dikatakan Romo. Sangat bagus Romo udah mengungkapkan itu. Mungkin itu Romo memanusiakan itu mendewasakan secara bertahap ya. Nah, bagus ya. Artinya dewasa itu kan kalau dewasa makanya ukurannya apa dari dewasa? Apa building blocks-nya dari dewasa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kan? Ya, betul. Begitu. Makanya dalam teologi Thomistik, dalam teologi Santo Thomas yang juga diadopsi oleh gereja dan ini gereja pakai kalau mau mengevaluasi kematangan insani dari seorang Romo, ya dimensinya apa aja? Apa artinya menjadi manusia yang dewasa? Ditanya arif gak? Ditanya adil gak? Ditanya berani gak? Ditanya bisa mengontrol diri gak? Nah, keempat hal ini saling berhubungan. Keempat hal ini seperti jaring. Di mana kalau satu rusak, elemen lainnya dipertanyakan. Ya. Nah, makanya kalau orang semakin bertumbuh, empat-empatnya ini harus bertumbuh. Makanya empat ini disebut sebagai the cardinal virtues. Cardinal virtues. Keutamaan pilar. Yang menentukan seseorang itu adalah manusia dewasa atau tidak. Kurang lebih begitu. Jadi dia lebih kualitatif. Ya, kualitasnya kelihatan. Sebetulnya manusia yang dewasa ini gimana? Jadi kalau bikin modul pendidikan karakter, nggak usah jauh-jauh, ambil dari 4 virtues ini. Karena mendidik anak supaya bisa jadi lebih bijak. Contohnya, gimana kegiatannya? Minta anak untuk selalu melihat alasan kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Karena seorang yang bijak adalah seorang yang selalu melihat tujuan dari setiap hal yang dia lakukan. Jadi jelas tujuannya apa. Kalau orang ditanya, kenapa kamu main game? Enak? Nggak bijak. Tapi kalau orang ditanya, kenapa kamu main game? Aku mau belajar Inggris. Beda. Karena apa? Setiap kali aku main game, aku ini belajar banyak Inggrisnya, Pak. Karena saat aku main game, Pak, aku belajar logika, Pak. Cara berpikir, strategi. Nah, beda kan? Sama anak yang bilang, aku main game, aku senang aja. Nah, kenapa kamu makan? Aku makan karena aku butuh nutrisi. Aku mau sehat, aku mau bertumbuh. Sama anak yang bilang, kenapa kamu makan? Enak, suka. Beda kan? Jadi dia nggak lihat tujuannya, ke depannya apa. Nah, itu adalah salah satu metode pendidikan. Bagaimana nilai kebijaksanaan, nilai kearifan itu bisa diterapkan dalam pendidikan dari masih kecil. Orang harus tahu dalam setiap hal yang dia lakukan, itu objektifnya apa.
what is the finality of what he is doing, ya. Nah, kurang lebih begitu, Pak. Oke. Romo, satu lagi, yang 4 itu tuh sumbangan dari pertapaan bukan, Romo? Hasil dari, bukan ya? Kan itu sumbangan dari Yunani. Oh, Yunani ya. Filosofi. Terutama Stoics. Oke. Lalu diadopsi oleh Thomas Aquinas, dan itu masuk dalam sistem moral Katolik. Disebut sebagai cardinal virtues, ya. Yang saya tahu itu dari zamannya Thomas Aquinas tuh masuk ke dalam, karena epistemologi Aristoteles segala itu masuknya dari Thomas Aquinas. Oke. Terima kasih Romo, insight-nya. Sama-sama. Terima kasih Pak Max, luar biasa. Dan selamat melanjutkan karya-karyanya dalam dunia pendidikan, Pak. Semoga webinar ini bisa membantu dalam karyanya ke depannya. Untuk pertanyaannya ke Romo Adrian. Terima kasih, Bro Wis. Romo Adrian, kita di Pukatnas itu paling sering mendapat keluhan atau bahkan saran dari teman-teman yang berkecimpung melayani di dunia pendidikan, bahkan dari hierarki, yang sekarang kita ketahui bersama bahwa pendidikan Katolik kita itu, ya mau tidak mau kita harus berani akui, boleh dikatakan tergilas dan tertinggal dengan sekolah-sekolah lain, khususnya swasta maupun pendidikan lainnya dari negeri maupun mungkin dari Muhammadiyah, Kristen. Nah, kira-kira menurut Romo apa strategi ke depan kita itu? Contoh beberapa keuskupan itu dari puluhan sekolah hanya 1-2 yang eksis dan belum menemukan jalan keluarnya. Bagaimana dia bisa bangkit karena di internal sendiri belum menemukan suatu jalan, mau meningkatkan, ditinggal siswa, guru-gurunya tidak bisa yang berkualitas, sarananya ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang baru begitu mewah dan sebagainya, sehingga umat Katolik sendiri rata-rata hanya sebagian kecil yang mau memasukkan anak-anaknya di sekolah, bahkan sampai di perguruan tinggi ya, beberapa termasuk yang kami ketahui itu banyak yang prihatin. Mungkin ada saran-saran dari Romo, apa kira-kira yang harus dilakukan, yang selama ini dari dulu terkenal begitu bagus Katolik, tetapi perkembangan zaman akhirnya kita tertinggal. Itu aja Romo, mungkin ada sarannya. Makasih atas pertanyaannya. Ya, kalau dari pihak saya, kita harus selalu setia dengan misi dan identitas kita. Itu paling penting, setia ya. Jadi tentu buat Gereja Katolik, pendidikan adalah bagian dari misi yang sangat fundamental. Bagaimana bisa ikut serta dalam program mencerdaskan masyarakat. Nah, jadi itu harus selalu dipegang dulu, bahwa pada akhirnya kita kalah bersaing nggak apa-apa. Yang paling penting adalah bahwa kita selalu setia. Termute kayaknya, Romo. Termute ya. Halo, bisa dengar nggak? Ya, bisa. Sudah. Jadi kalau saya akan selalu berpegang pada pandangan harus setia untuk menjalankan misi kita. Itu satu. Nah, kedua, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa menjadi lebih profesional. Kalau kita udah setia, pertanyaan selanjutnya bagaimana kita bisa bertumbuh dalam profesionalisme. Bagaimana bisa menjadi sekolah yang profesional. Nah, kalau segala sesuatu itu dijalankan dengan lebih profesional, saya yakin situasi juga bisa membaik. Ya,
Tapi jangan salah, jangan kebalik. Jangan profesionalnya dulu, misinya hilang. Jangan. Karena kita bukan mau pertama-tama bersaing dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain mau mencerdaskan dan berhasil mencerdaskan masyarakat, silahkan ambil porsinya. Tetapi kan porsi kita kan selalu pendidikan iman dan pendidikan karakter. Jadi mungkin kita bisa melengkapi apa yang kurang dari mereka. Mungkin jalannya bukan dengan mendirikan sekolah yang jauh lebih hebat dari mereka, tapi jalannya dengan memberikan pendidikan karakter di paroki atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Kenapa enggak? Bisa aja. Ya, tapi tentu akan jauh lebih baik kalau kita bisa menjadi orang-orang yang punya misi dengan sangat jelas, dan secara bersamaan tingkat profesionalitasnya juga dibangun. Tetapi ini artinya tingkat profesionalitas dari atas sampai ke bawah. Institusi Katolik harus menjadi institusi yang bukan punya tujuan untuk menghemat. Bukan punya tujuan untuk kumpulin uang. Tapi tujuannya adalah untuk membangun segenap pribadi di dalam institusinya untuk bisa menjadi profesional, dan itu artinya juga berani berinvestasi terhadap semua yang bekerja dalam institusinya dan memberikan gaji juga yang pantas. Nah, mungkin salah satu pertanyaan kita itu, kita berani nggak kasih gaji yang baik buat para guru kita, para dosen kita yang juga, sehingga kita bisa dapetin dosen-dosen yang jauh lebih baik. Kalau pastor-pastor atau suster-suster, ini kita bisa hidup dengan pola berpikir misi yang hidup dalam kesederhanaan. Nggak semua orang bisa dipaksa untuk hidup seperti itu. Dan kita juga mesti pikirin mereka gimana. Ya, karena kalau enggak, kita nggak bisa dapetin orang-orang yang terbaik yang kita bisa dapetin. Kalau saya akan berpikir seperti itu, tapi itu di sisi profesionalismenya yang sifatnya adalah secondary. Hanya kalau kita mau bersaing dengan dunia, dan kalau kita mau konsekuen, benar-benar menjalankan misi dengan sebaik mungkin, ya dari atas sampai bawah harus bersedia berkorban. Kurang lebih begitu pandangan saya. Makasih Romo. Ya. Terima kasih Pak Julius, dan ini ya masih ada sedikit waktu, mungkin pertanyaan dari Pak Agus. Silakan Pak Agus untuk pertanyaannya mungkin secara singkat bisa dijawab oleh Romo. Ya, oke. Terima kasih Pak Wis. Selamat malam Romo. Pertanyaan saya yang pertama sebenarnya tadi mirip dengan Pak Julius, sudah diajukan. Yang kedua, saya kan tergabung juga dengan Ikatan Dosen Katolik bersama Prof. Api yang Romo juga kenal ya. Nah, di dalam masalah dosen itu di Gereja Katolik itu tidak ada yang mengayominya Romo. Nah, waktu itu IKDKI pernah ketemu dengan kardinal juga. Tapi belum ada tindak lanjutannya dengan kardinal waktu itu Uskup Jakarta ya, bukan Uskup Bandung sekarang. Nah, mungkin itu masukan dari saya ya supaya Romo juga bisa memberikan ke KWI gitu ya. Karena profesionalisme dosen kan mau nggak mau juga perlu dibangun. Betul. Nah, itu perlu ada institusi yang mengayominya. Baik. Pertanyaan terakhir Romo. Ya. Saya waktu membaca CV Romo terkagum-kagum karena Romo banyak lulus dengan predikat cum laude. Nah, pertanyaan saya ini untuk menyinggung ke pribadi semua orang ya. Apa yang Romo lakukan dan bagaimana kita sebagai pribadi demi pribadi mau meniru langkah-langkah yang diungkapkan oleh Romo. Terima kasih Romo, begitu aja. Terima kasih ya. Kalau saya sederhana aja, lakukan apa yang terbaik yang kita bisa lakukan secara teratur dan konsisten. Berusaha membangun kedisiplinan, dan kan pelan-pelan kan bisa ya, pelan-pelan bisa dilakukan. Itu aja. Dan tentu dengan rahmat Tuhan kita bisa lakukan ya. Amin. Konsisten, disiplin sebaik mungkin dengan rahmat Tuhan. Ora et labora. Gitu aja. Ya, makasih Romo. Makasih Pak Agus.
Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaan dan juga partisipasinya sepanjang acara webinar spiritualitas Pukatnas yang ke-9 pada malam hari ini. Kita sangat berharap semoga seperti apa yang sudah dikatakan oleh Romo tadi, kita semua bisa semakin berpartisipasi aktif dalam turut serta berperan dalam usaha untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dan juga mencerdaskan orang-orang yang berada di sekitar kita. Baik, terima kasih secara khusus kepada Romo Adrian atas waktunya yang telah diluangkan untuk memberikan pemaparan dan juga penjelasan pada webinar ini. Sebelum kita akhiri, mungkin Romo Adrian ada sepatah dua patah kata Romo untuk penutup. Satu kata, semangat. Amin. Baik, siap Romo, siap. Dan juga untuk Romo ditunggu kehadiran sekolahnya Romo. Siap. Baik, kami dari panitia Pukat ingin juga menyerahkan sertifikat, mungkin bisa dibantu share screen-nya Pak Gabriel, Pak Agus, untuk ucapan terima kasih, tanda apresiasi untuk Romo Adrian yang telah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Dan sebentar saya lihat kita. Oke. Baik, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf jika ada salah-salah kata. Ya, ini mungkin Pak Julius yang memberikan kepada Romo secara simbolik. Oke, silakan Pak Julius. Ya, baik Lewis. Terima kasih Romo Adrian sebagai tradisi dari Pak Agus bidang spiritualitas selalu diakhiri dengan pemberian jenderal atau penghargaan kepada Arsum. Untuk malam ini kami dengan hormat serahkan kepada Romo Adrian dan terima kasih untuk pencerahannya bagi kami semua. Mohon diterima. Silakan Romo. Terima kasih. Saya terima. Ya. Ya, makasih Romo. Wis, kemudian ada juga ada ucapan terima kasih untuk panitia yang akan diberikan oleh Pak Julius juga. Silakan dilanjut Pak Julius. Ini untuk Wis. Terima kasih. Oke, sekali lagi khusus untuk Bro Wis dan teman-teman, Bro Wis ini juga adalah kader dari Romo Adrian yang saya tahu dan punya komitmen sangat bagus, melayani juga di gereja dengan latar belakang juga yang sangat bagus. Sahabat baik saya dengan papanya dan kali ini Romo Wis Pukatnas memberikan penghargaan juga. Terima kasih untuk partisipasi kerjasamanya. Pukatnas merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada DNI untuk kesekian kalinya juga saya perhatikan. Dan puji Tuhan besok akan berangkat ya ke mana Harvard, itu yang saya dengar tadi. Ya semoga semua berjalan baik dan nanti pulang bisa berbagi untuk orang-orang muda Pukat. Selamat ya, terima kasih. Dan juga terima kasih banyak untuk Romo Adrian Adirejo OP. Mari berikan aplaus yang luar biasa buat Romo kami. Saya dapat banyak sekali hari ini Romo. Baik, sebelum kita mengakhiri, baiknya kita membuka video dulu untuk kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk membuka videonya. Bu Yolenta, videonya. Ya, Gabriel, silakan. Iya, Pak. Mari Bapak Ibu kita foto untuk layar pertama dulu ya. 1, 2. Oke, layar kedua.
Biar ketiga. Oke, baik. Sebelum doa penutup kita ada beberapa pengumuman dulu Bapak Ibu. Ya. Oke, baik. Untuk bulan depan kita ada acara juga webinar dengan tema komunikasi dengan Allah dengan narasumber Romo Stefanus Buyung Okarem, dan sebagai pelaksananya adalah Pukat Labuan Bajo. Webinar akan dilaksanakan pada hari Selasa 3 Oktober jam 7 sampai jam 9. Setelah itu Pukatnas juga akan melaunch video inspirasi 5 menit dengan tema berbagi kasih sebarkan harapan. Edisi perdana dimulai hari ini 5 September dengan topik sukacita menghadapi perubahan. Dan ketiga, Pukat Bogor akan mengadakan acara jalan santai bersama Uskup Bogor pada hari Sabtu 9 September 2023. Acaranya dilakukan untuk mengumpulkan donasi dengan kegiatan yang bernama Fit for Care yang akan berlangsung selama 3 bulan ke depan. Boleh dikontak untuk Bapak Ibu yang ada di Pukat Bogor begitu. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian. Mari saat ini kami mengundang Romo Adrian untuk doa penutup. Terima kasih dan berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami bisa kumpul bersama sebagai saudara-saudari dalam Kristus untuk merenungkan bersama bagaimana peran pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia, dan kami bersyukur bahwa Engkau sudah memimpin anak-anak-Mu dalam Gereja Katolik untuk sungguh berperan dalam dunia pendidikan, supaya semua bisa kembali sungguh hidup sebagai citra Allah, sebagai anak-anak-Mu, dengan kepenuhan kelimpahan rahmat dalam hidup yang berkelimpahan. Berkati supaya kami semua bisa semakin berperan dalam dunia pendidikan, dan berkati juga kami semua supaya bisa terus membentuk diri kami agar menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari, sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan melalui Kristus Tuhan dan pengantar kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati Anda sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam semua. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Adrian. Romo Bapak Ibu. Salam sehat selalu.